Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Duduk barengnya kita di majelis ilmu tidak lain tidak bukan untuk harapan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk barengnya kita ini menjadikan tanda bahwa kita min ahli sa'idah wa min ahli husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang khuluqil azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang rahmatul alamin. Subhanallah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, yakni Alkitab, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, insyaallah di pertemuan malam hari ini berhubung subhanallah kita seminggu lalu telah libur subhanallah, maka insyaallah subhanallah di awal pengajian ini akan menjelaskan tentang Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, agar apa? Semangat kembali dalam mengaji Al-Qurannya, semangat kembali dalam belajar ilmu-ilmu Al-Qurannya. Subhanallah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu subhanallah tidak lain tidak bukan itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Subhanallah, tibyanan likulli syai', karena segala apapun perkara, segala apapun ilmu itu disadari atau tidak ada di dalam Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang ilmu keagamaan, tidak hanya itu. Memang subhanallah fokusnya terkait keagamaan, yakni berisi tauhid, berisi tentang akhlak, berisi tentang syariat, yakni bagaimana cara kita bermuamalah. Subhanallah, ini Al-Quran. Namun kalau kita pelajari lebih luas lagi, Al-Quran itu di dalamnya menjelaskan tentang ilmu biologi, tentang ilmu biologi, subhanallah, tentang ilmu sejarah. Banyak hal lain yang ada di dalam Al-Quran, namun subhanallah karena terbatasnya pengetahuan kita dan terbatasnya keselamatan kita dalam menggali ilmu Al-Quran, maka subhanallah yang kita tahu dari Al-Qurannya itu saja, terkait ilmu itu saja. Subhanallah, bukan Al-Quran yang masalah, tapi subhanallah terkadang kitanya yang kurang bersemangat subhanallah dalam mendalami ilmu Al-Quran tersebut. Subhanallah, tibyanan likulli syai'. Subhanallah, oleh karena itu Al-Quran itu satu-satunya mukjizat yang abadi, yang relevan, ditaruh di semua masa itu masuk. Subhanallah, solusi apapun yang ada pada Al-Quran itu bisa diterapkan di semua zaman. Sahih fi kulli zaman wa makan. Subhanallah, ini bagian dari kemuliaan Al-Quran. Subhanallah, kalau kita mengetahui bahwa nabi-nabi terdahulu diberikan oleh Allah mukjizat-mukjizat. Nabi Musa subhanallah diberikan tongkat sebagai mukjizatnya, yang mana tongkat tersebut subhanallah bisa menjadi ular, subhanallah bisa mengalahkan ahli
menghidupkan orang yang meninggal, subhanallah, bisa menyembuhkan penyakit yang bawaan dari lahir, subhanallah. Tapi semua mukjizat itu meskipun agung, tidak ada mukjizat yang ada pada nabi-nabi itu rendah. Semuanya agung dan sesuai pada zamannya, subhanallah, dan hanya berlaku pada zaman tersebut. Loh, kenapa subhanallah Nabi Musa diberikan tongkat yang mana tongkatnya itu subhanallah bisa berubah menjadi ular sehingga bisa mengalahkan para ahli sihir yang terkemuka pada zamannya? Karena pada zaman itu subhanallah masyarakatnya itu sangat mengeluh-elukan, sangat subhanallah mengagung-agungkan yang namanya sihir. Maka Nabi Musa diberi kekuatan oleh Allah, mukjizat oleh Allah yang melebihi kemampuannya dari sihir itu, dan ini hak, subhanallah. Nabi Isa kenapa diberikan mukjizat oleh Allah? Bisa subhanallah menyembuhkan penyakit bawaan dari lahir. Kalau penyakit bawaan dari lahir itu sulit untuk disembuhkan, bahkan Nabi Isa dengan izin Allah subhanallah bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena pada zaman itu masyarakatnya, umatnya Nabi Isa sangat mengidolakan yang namanya ilmu kedokteran, subhanallah. Sangat mengagungkan namanya ilmu pengobatan. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, subhanallah, yang mana mukjizat ini bisa mengalahkan ilmu pengobatan apapun, subhanallah. Canggih-canggihnya dokter gak akan mungkin bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Nabi Isa dengan izin Allah mampu, subhanallah. Faham ya di sini? Pun demikian nabi-nabi lainnya, wali-wali qaumin had, ketika diberikan mukjizat sesuai dengan zamannya dan berlaku pada zaman tersebut. Artinya setelah habis masa Nabi Musa, masa Nabi Isa, itu ya sudah, mukjizat terhenti hanya sampai di situ. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quran. Karena pada zaman baginda SAW masyarakatnya sangat mengeluhkan bahasa, sangat ahli, sangat masyhur, subhanallah, mengagung-agungkan ilmu lugha, ilmu balaghah, syair-syair semua dikuasai oleh bangsa Arab, subhanallah, indah tertata bahasanya. Makanya diturunkan oleh Allah Al-Quran. Seindah-indahnya bahasa makhluk, bahasa manusia tidak akan mungkin menandingi indahnya bahasa Allah. Betul tidak? Al-Quran bahasa Allah, kalamullah, yang mana subhanallah keindahannya itu tidak hanya sekedar kata, tidak hanya sekedar untayan-untayan sebagaimana syair-syair yang ada, puisi-puisi yang ada, tidak. Tapi keindahan Al-Quran subhanallah menyerap semua hukum, menyerap semua pengetahuan, menyerap semua hikmah, yang mana hikmah pengetahuan tersebut itu apa? Hudan, petunjuk, warahmah, untuk rahmah, berkasih-kasih, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang yang mau menyerahkan diri. Artinya orang-orang yang mau menerima ilmu dari Al-Quran, orang yang mau membuka hatinya untuk mendengarkan ilmu-ilmu Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini mafhum ya, subhanallah. Nah, kemudian apa lagi, subhanallah, mukjizat Al-Quran ini tidak hanya mandek dan subhanallah, tidak hanya mandek ibu-ibu di waktu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? 1400 tahun yang lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah kembali kepada Allah, Ar-Rafi'ul A'la. Namun mukjizatnya sampai sekarang masih kita baca, betul tidak? Masih kita pelajari, bahkan kita jadikan pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala subhanahu di dalam ayat lain menyatakan hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Subhanallah, artinya ketika seseorang memiliki kedekatan yang lebih di sisi Allah, atau orang tersebut merupakan orang yang terpilih dalam pandangan Allah, maka Allah akan beri pada dirinya pengetahuan tentang Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Tidak mesti banyak ibu-ibu, tidak mesti
sebisa mungkin kita bisa menaati apa yang Allah perintahkan. Kemudian sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita bisa menjauhi apa-apa yang Allah larang. Subhanallah. Makanya bangga kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tidak mandek sampai di sini. Kalau sekedar tujuannya menghafalkan Al-Quran, subhanallah, akan kurang sekali. Bukannya saya meremehkan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, tidak, subhanallah. Orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa senantiasa membaca Al-Quran, terlebih menghafalkan Al-Quran, itu merupakan anugerah besar dari Allah. Tapi ilmu Allah itu selalu berjalan, tidak mandek. Subhanallah. Kalau kita kepingin bisa secara maksimal, secara total mendalami Al-Quran, maka jangan setengah-setengah. Kita sering dengar hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Kalau kita baca kitab hadis, para muhaditsin, ulama ahli hadis itu sepakat bahwa yang disebutkan dengan man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ini, subhanallah, orang yang dihabiskan tenaganya, waktunya untuk senantiasa berkecimpung dengan Al-Quran. Jadi memang harus sungguh-sungguh. Di situ dituntut mujahadah, kesungguhan kita kepada Al-Quran. Subhanallah. Tidak hanya sekedar subhanallah, kalau ingat kita ngaji, kalau lupa ya sudah, kita tinggalkan, tidak. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, menurut para ahli hadis, yang mujahadahnya sungguh-sungguh, yang kesungguhannya itu total, subhanallah. Tidak hanya sekedar dalam membaca, menghafalkan, tetapi mempelajari. Loh, bagaimana bisa kita mengerti bahwa Quran itu tibyana likulli syai', bahwa Quran adalah penjelas segala sesuatu, kalau kita tidak mengerti ilmu Quran? Betul tidak? Subhanallah. Tibyana likulli syai', akan kita rasakan manfaatnya, akan kita rasakan faedahnya kalau kita telah bisa mempelajari terlebih dahulu, mengantar ilmu Qurannya. Apa? Ngaji. Subhanallah. Ngaji. Subhanallah. Dengan seperti ini itu kita sedang mempelajari ilmu-ilmu Quran. Subhanallah. Karena mungkin kalau di rumah sendiri kita baca, mungkin kita bisa baca ayat-ayat suci Al-Qurannya, namun belum tentu kita memahami maknanya. Betul tidak ya? Subhanallah. Meskipun ada terjemah terbantu, terjemah tidak bisa mewakili makna yang begitu luas yang ada pada Al-Quran. Subhanallah. Maka ada yang namanya tafsir, lebih jauh lagi ada yang namanya takwil. Subhanallah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu, subhanallah, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah pemahaman agama. Subhanallah. Kenapa? Hikmah kita itu diciptakan adalah apa? Liya'buduni. Kata Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk liya'budun, beribadah kepada Allah. Bahkan dari para ahli sufiyah, liya'budun itu dimaknai dengan liya'rifuni, bermakrifat kepada Allah, memahami Allah, mengenal Allah. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Kalau kita diperintahkan liya'budun, menyembah Allah, bagaimana caranya kita bisa menyembah Allah? Artinya adalah menyembah Allah, mengenal Allah, itu ada caranya. Cara kita untuk bisa memahami semua itu melalui ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan ia terkait ad-din, agama. Karena memang hikmah utama penciptaan manusia adalah liya'budun, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengenal Allah. Mengenal Allah ini, beribadah ini ada caranya. Caranya melalui
menjadi penjahit yang terkenal, menjadi desainer yang terkenal. Kita nggak ngerti bahan, ini bahan katun atau bahan apa, subhanallah. Kita nggak ngerti model, fashion, yang ketinggalan. Ada ilmunya, betul tidak ilmunya? Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Demikian kita berdagang, berbisnis, kita pengen sukses dalam bisnisnya, berdagangnya. Kita harus ngerti cara bisnis yang baik bagaimana, taktik pasarannya seperti apa. Harus kita kuasai itu. Dan ini maksud daripada kata baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepingin dunia dengan ilmu, yang kepingin ini dalam ilmu, yang kepingin sukses dengan ilmu. Subhanallah, bercita-cita kita pengen menjadi subhanallah apa namanya dokter umum, subhanallah. Ya kita harus ngerti cara ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, harus sekolah terlebih dahulu. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pun demikian, kalau kita kepingin akhirat, artinya kesuksesan akhirat, kemuliaan akhirat, perlu juga ilmu. Kita pengen menjadi orang yang tergolong sholatnya baik dalam pandangan Allah. Kata Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat, tunaikanlah sholat untuk mengingat Allah. Subhanallah. Loh, kita kepingin sholatnya benar, ibu-ibu gak ngerti cara wudhu yang baik seperti apa, Fatihah yang benar seperti apa, kita gak ngerti cara tahiyat seperti apa. Bagaimana untuk kepingin benar sholat, betul tidak? Nah, ini artinya bahwa semuanya perlu ilmu. Kita kepingin subhanallah benar perilakunya, kita kepingin benar akhlaknya, yang kita harus ngaji. Apa saja akhlak-akhlak yang benar dalam pandangan Allah itu, dan apa saja akhlak-akhlak yang Allah tidak benarkan. Ketika kita mengetahui, insya Allah kita akan tergolong, kita akan terarahkan menuju ke perilaku ayatnya, perilaku yang Allah ridho. Seperti ini fahamnya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang ingin dua-duanya, dunianya sukses, akhiratnya sukses, dengan ilmu juga. Artinya ilmu ini tidak bisa kita nafikan kepentingannya, keluar biasaannya. Oleh karena itu, wahyu yang pertama kali turun kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Tentang ilmu itu. Dari seluruh ayat Al-Quran yang agung itu, Allah pertama kali turunkan wahyu kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Iqra, bacalah. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membaca. Iqra, bacalah. Membaca ini artinya apa? Kita mencari ilmu. Membaca bukan berarti bukan hanya membaca yang ada pada tulisan, tidak. Membaca keadaan, membaca semesta. Kita bisa menyikapi apa yang ada, mentafakkur itu pun bagian dari Iqra. Subhanallah. Artinya bahwa Allah pada wahyu yang pertama kali diturunkan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperintahkan adalah Iqra, membaca, mencari ilmu. Insya Allah ibu RKI 2 ada, tinggal dibaca penjelasannya. Nah, kalau tidak sepenting itu ilmu, kalau tidak sepenting itu ngaji, mungkin Allah tidak akan menurunkan yang pertama kali tentang membaca tentang ilmu itu. Tapi kenapa? Subhanallah, Iqra terlebih dahulu. Karena ini merupakan kunci kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Itulah mengapa kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang kepingin dunia, kepingin akhirat, hendaknya dengan ilmu. Subhanallah, Allah ya di sini. Subhanallah. Sementara bibit daripada ilmu sendiri atau sumber daripada ilmu sendiri itu ada pada Al-Quran. Subhanallah, ada pada Al-Quran. Kalau kita baca keterangan dalam kitab, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan
kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, Injil diberikan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Semua itu ibu-ibu, isi daripada kitab-kitab terdahulu dikumpulkan pada Al-Quran. Maka Al-Quran itu mencakup seluruh isi kitab kandungan yang ada pada kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi sebelum baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran mencakup seluruh ilmu, dan isi daripada Al-Quran itu sendiri dikumpulkan. Intinya, maknanya, kemuliaannya pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, Masya Allah. Makanya Al-Fatihah disebut sebagai syifa, obat segala sesuatu. Disebut sebagai surat pembuka segala sesuatu. Maka bukan ketika kita ingin minta doa kepada para ulama atau kita mengamalkan amalan apapun itu, selalu Fatihah nggak mesti tinggal. Kenapa? Bibit daripada ilmu Quranku sendiri ada pada Fatihah. Subhanallah, ketika ilah hadratin Nabi sallallahu alaihi, bukan Al-Baqarah, subhanallah, bukan Ali Imran, bukan, tapi Al-Fatihah. Padahal lebih panjang Al-Baqarah, lebih panjang Ali Imran, itu tidak. Tapi kenapa Al-Fatihah? Subhanallah. Ada yang minta kesembuhan, minta rezekinya agar diberkahi, ada yang minta agar usahanya dimudahkan. Bismillahil Fatihah, diberkatil Fatihah. Fatihah, kenapa? Karena memang seluruh kandungan Al-Quran keberkahannya terangkum dalam Fatihah. Dan Al-Fatihah itu sendiri dikumpulkan lagi ibu-ibu, subhanallah, pada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seluruh Al-Quran yang mencakup seluruh kandungan dari kitab-kitab terdahulu itu dikumpulkan dalam Fatihah. Fatihahnya dikumpulkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu maknanya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya bahwa Allah menginginkan, menghendaki hambanya agar senantiasa terhubung dengan Allah, tersambung dengan Allah, dan melihat selalu bahwa Allah Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Dari seluruh 99 nama Allah yang indah itu, yang agung itu, Asmaul Husna, subhanallah, Allah pilih dua asmanya. Nama yang paling agung Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mencakup segala makna yang terkandung dalam nama Allah. Artinya bahwa Tuhan kita indah dan maha indah. Subhanallah. Ar-Rahman artinya ulas asih Gusti Allah yang menyeluruh, kasih sayang Gusti Allah yang menyeluruh, yang diperuntukkan untuk semua makhluknya. Tidak pandang bulu apakah itu mukmin ataupun ghairu mukmin, subhanallah, apakah itu at-taqi atau fasik, subhanallah. Semua yang mendapatkan keamanan Allah, nikmat dari Allah. Maka ini merupakan inti daripada Ar-Rahman ya Allah. Maka orang yang bisa meneladani sifat Ar-Rahman, pilihan Allah ini, mereka tidak pandang dulu kasih sayangnya untuk semua manusia. Tidak pandang dulu ini kaya, ini miskin, ini bergelar, ini tidak, subhanallah, ini berpangkat, ini tidak berpangkat, ini berkulit hitam, berkulit putih, semuanya tidak dibedakan. Suku apa, agama apa, semua yang mendapatkan kebaikannya. Subhanallah, Rahman. Ini orang yang bisa meneladani sifat Ar-Rahman ya Allah. Dan Allah pun punya sifat Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini kalau dalam kitab tafsir kebanyakan disebut maknanya bahwa ini sifat plus asih Gusti Allah yang khusus diberikan kepada hamba-hamba Allah yang taat. Subhanallah. Kalau di dunia terkait ilmu, terkait kema'rifatan, terkait kesalihan. Kalau di akhiratnya terkait balasan bagi orang-orang yang taat tersebut. Subhanallah, ini Ar-Rahim. Maka ketika inti daripada Fatihah
Al-Wasi di dunia dan Ar-Rahim pengasih di akhirat. Subhanallah. Semakin kita dekat dengan Allah, insya Allah kita akan semakin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang agung tersebut subhanallah dikumpulkan lagi dalam apa? Dalam huruf ba. Subhanallah ada ba. Bismillah. Kalau bahasa Indonesianya tidak langsung Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Tapi ada Bismillah. Memang menyebut nama Allah. Ba-nya apa? Istilahnya harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Kata Gusti Allah dalam ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Gusti Allah itu tidak merubah satu kaum melainkan kaum itu sendiri yang mau merubah dirinya. Meskipun ayat ini menunjukkan tentang Allah itu memberikan nikmat yang banyak, subhanallah, anugerah yang berlimpah. Pada satu waktu anugerah ini dicabut, kenikmatan ini dikurangi, bukan karena Allahnya pelit, bukan karena ada perilaku hamba tersebut yang diberikan nikmat oleh Allah tidak sesuai, sehingga Allah mengurangi itu. Kalau sesuai, bersyukurnya terjaga, ketundukannya terjaga, Allah tidak akan sedikit pun mengurangi nilai kenikmatan yang Allah berikan itu. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah selalu oleh Allah nikmatnya. Pun demikian, kita merasa menjadi orang yang subhanallah belum benar, subhanallah. Kita kepingin benar, harus ada ikhtiar. Ingin menjadi pribadi yang baik tidak cukup sekadar keinginan belaka, harus dipraktikkan. Ikhtiarnya yang melalui ngaji, kita mendekati orang-orang yang salih, pergaulannya kita bersama orang-orang yang ucapannya, perilakunya memotivasi diri kita ini agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Subhanallah. Kata sahib Riga, la tashab man la yumhiduka halu wa la yadulluka ala Allahi maqal. Jangan kau temani orang-orang yang tingkah lakunya, ucapannya tidak menjadikanmu berselamat dalam menjalankan sesuatu yang baik, tidak menjadikanmu lebih mengingat Allah. Ini kata sahib Riga, bukan berarti kita nggak boleh berteman, subhanallah, dengan orang yang buta, terlihatnya secara zahirnya ini orang yang jauh dari Allah. Tidak. La nashab di sini wabil khususnya itu jangan kau jadikan panutan, jangan kau jadikan tolak ukur, jangan kau jadikan subhanallah imam. Orang-orang yang tingkah lakunya tidak menjadikanmu dekat dengan Allah. Ingat kepada Allah. Kalau akhlaknya kita merangkul semua golongan, berkasih-kasih kepada semua golongan, subhanallah. Tidak ini orang begini, saya tidak mau berteman-teman, subhanallah. Kalau memang kita untuk ikhtiar, hati-hati agar jangan sampai terjerumus pada hari yang sama, diperbolehkan. Tapi ketika jangan mau dekat-dekat dengan orang ini, dia umama ahli mabuk, umama subhanallah, ini dia ahli mencuri, karena menganggap dia Anda, subhanallah, seakan-akan dia nggak bisa rubah, maka pandangan ini keliru. Bisa jadi, bisa dari atau tidak, kita sudah terkena penyakit ujub, tazkiyah merasa diri baik-baik, subhanallah. Maka bagaimana cara pandangnya untuk umum, subhanallah, maka tampilkan rahmah, belas kasih, kita merangkul, ayo subhanallah semuanya, subhanallah, kita senyumi semua orang, bahasanya kita berakhlakul karimah kepada semua yang kita jumpai. Tapi untuk dijadikan panutan, dijadikan tolak ukur, panduan hidup, maka kita harus pilih. Subhanallah, pilih orang yang bisa menjadikan kita lebih baik lagi ucapannya, perilakunya, mengingatkan kita untuk lebih ingat lagi kepada Allah. Nah ini subhanallah. Makanya kata Quran, ihdinas siratal mustaqim.
kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Kita nggak ujung-ujung langsung Allah ya Allah minta jalan yang lurus, tidak. Kita harus bergaul dulu dengan orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah jalan yang lurus itu. Subhanallah. Makanya kalau dalam tasawuf asyikh sulamun, guru, subhanallah, ataupun orang-orang suri itu merupakan tanda bagi kita untuk bisa dekat dengan Allah. Kalau kita ibu-ibu langsung pandang kanjeng Nabi, kita nggak hidup sejalan dengan kanjeng Nabi, kita nggak ngerti langsung bagaimana akhlaknya kanjeng Nabi, maka kita memandang kanjeng Nabi melalui akhlak para pewarisnya, para ulama-ulama yang khas, bukannya abal-abal, yang khas. Subhanallah, orang-orang solih yang hati-hati ini. Subhanallah, inilah makna waqulu ma'as sholihin, bersama kamu beserta orang-orang yang benar. Subhanallah, orang yang zahir batinnya satu, yakni ketika bibirnya berkata A, hatinya A. Subhanallah, artinya ketika zahirnya berpandang kepada Allah, batinnya berpandang kepada Allah. Subhanallah. Namun kalau untuk bersosialisasi kita rohkan, berbelas kasih kepada semuanya. Subhanallah. Saya ingat sekali, subhanallah, cerita dari Paman Dahulu Walid Muhammad Hussein Nawawi. Beliau pernah menceritakan salah seorang ulama, yakni Al-Habibmu Jaga Satu. Subhanallah. Ketika itu subhanallah, Habibmu ini malam-malam sehabis isi pengajian, di jalan itu subhanallah ada pemabuk yang menghalang-halangi jalannya. Subhanallah, karena orang mabuk gak sadar, subhanallah, gak malah dijauhi, didekati oleh Habibmu ini apa? Dikasih sorbannya. Subhanallah, sorban yang dipakainya itu dikalungkan kepada sorban pemabuk ini. Ketika pagi hari sadar pemabuk ini, subhanallah, ini sorbannya siapa? Ada yang mengatakan itu sorbannya Habibmu Jaga Satu. Waktu itu terkenal namanya seorang ulama yang populer, yang besar, yang agung akhlaknya. Maka pemabuk ini menangis, ya Allah, saya orang kotor begini, saya orang jelek begini, Habibmu mau ngasih sorbannya kepada saya. Subhanallah. Maka dari situ terjun ibu-ibu, hidayah Allah datang, akhirnya datang ke majlis ilmu. Subhanallah, minta dibimbing masalah agama. Kenapa? Dirangkul oleh para ulamanya. Subhanallah, bukan malah ini penjudi, ini pemabuk. Masya Allah, kita memicikkan sebelah mata. Nanti yang tambah jauh dari Allah akan tambah jauh. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Dan saya ingat sekali cerita dari Habib Lutfi bin Yahya. Ini yang cerita orang dalamnya. Subhanallah, yang mengabdi kepada beliau. Di depan majlis beliau itu subhanallah ada warung ibu-ibu. Warung itu punten, genai wong-wong nom. Tempatnya anak-anak muda, punten. Ada miras, ada judi dan lain sebagainya. Itu di depan majlis Habib bin Yahya. Subhanallah, majlis yang sangat besar, majlis sholawat yang namanya subhanallah ini lebih Indonesia. Di depannya ada seperti itu. Maka ketika orang-orang dekat Habib ini tolong, subhanallah, direspon ini orang ini harus kita kata, jangan sampai berlaku seenak sendiri. Subhanallah, tidak terlihat itu orang-orang yang mabuk dan judi. Subhanallah, Allahu a'lam soal tidaknya. Subhanallah, ketika didatangin, subhanallah, gak ujung-ujung kamu mendosa, kamu haram minum ini, kamu haram itu, tidak. Apa kesibukannya? Allah gak kerja tonan, subhanallah, di sini terus itu dirangkul dengan bahasa yang lembut, sampai mereng, dikasih sabun rokoknya satu-satu. Subhanallah, gak disuruh langsung sholat yuk, gak disuruh langsung subhanallah, ini kamu haram, dosa besar loh, kamu minum arak ini. Subhanallah, gak seperti itu, dirangkul dulu, dipupuk dulu sampai jatuh hatinya. Sampai dia subhanallah, Habib Lutfi orang yang agung. Subhanallah, kok mandang saya yang pendosa ini, gak tahu sholatnya kapan. Subhanallah, saya masih mengerjakan hal-hal yang tidak dilarang diridhoi oleh Allah, kok masih dirangkul. Akhirnya apa ibu?
gawa-gawa teng lomannya, teng solehnya hari ini. Subhanallah, jadi orang yang benar semua. Subhanallah, jamaah tidak tinggal. Ini betapa rahmah akhlak. Artinya apa? Ketika sahib hikam menyatakan la tashab man la yuhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluk. Subhanallah, jangan kita jadikan panutan, imam. Subhanallah, orang-orang yang ucapannya, tindakannya tidak menjadikan kita lebih baik dalam pandangan Allah maupun makhluk Allah. Tapi kepada semua orang berakhlakul karimah. Semoga dengan rahmatnya, ulas asihnya, subhanallah, kita untuk bermahalu kepada anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang jauh dari Allah itu jadi dekat. Ayo, subhanallah, dirangkul dulu, dirangkul. Ini cara dakwahnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah subhanallah setiap waktu ada momen di mana beliau melewati satu jalan, subhanallah, ketika di jalan itu langsung dihadapi oleh para pembencinya. Subhanallah, beliau dilempari batu, beliau subhanallah disiram air itu kalau seorang air bekas peletnya, subhanallah. Beliau sabar, tapi Kanjeng Nabi sih gak perlu aja sabarnya. Subhanallah, kita mungkin masya Allah belum ada 0,%-nya. Tapi disinilah momen, subhanallah, di mana akhlak indah beliau dikucurkan kepada seluruh orang, bahkan kepada musuhnya. Satu waktu Kanjeng Nabi udah siap-siap nih, kok gak ada yang siram saya ya? Kok gak ada yang melemparin saya batu? Subhanallah, kok gak ada yang lagi saya? Ditanya loh, orang yang biasa nyiram saya ini kemana? Kata tetangganya lagi sakit. Ketika unik ibu-ibu lagi sakit, gak syukurin karma, bukan begitu. Subhanallah, puas, bukan. Subhanallah, ditengok, dijenguk, subhanallah, dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang berbuat baik kepada Kanjeng Nabi, orang yang masya Allah yang ditanggung, ditengok. Subhanallah, ketika datang ini kaget orang Yahudi, subhanallah, nangis kan, subhanallah. Loh, kenapa di sini? Saya mau menengok, saya kelangan bahasanya, subhanallah. Biasanya nyiram saya, biasanya melempari saya, berkata buruk, kok ini gak ada. Ditengok ibu-ibu, karena barokahnya akhlak Kanjeng Nabi ini yang begitu pemaaf, yang begitu rahmah, belas kasih, yang tadinya membenci, yang tadinya zalim, akhirnya taubat, minta ampun, masuk Islam. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Oh, berat aku minum panjang berat, subhanallah, panjang berat, subhanallah, subhanallah. Tapi inilah pengakuan dari seluruh anak Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah menyanjung puji Rasul sallallahu alaihi wasallam, sanjung puji tertinggi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai baginda sallallahu alaihi wasallam sangat amat berbudi pekerti yang luhur. Dari sekian akhlak Kanjeng Nabi yang luhur itu yang Allah tampilkan apa? Khudil aswa, berikanlah nafas, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Maka salah satu amalan yang mana amalan ini akan mengalahkan amalan ahli ibadah yang malamnya full qiyamul lail, yang siangnya full puasa, subhanallah, akan dikalahkan dengan apa? Orang yang dizalimi, orang yang disakiti, dia mampu membalas, dia mampu subhanallah melawan bahasanya kayak perkataan hujah buruk mereka ini, tapi beliau memilih dimaafkan. Dan di sini khudil afwa, orang yang dizalimi, disakiti tapi mau memaafkan, maka dia balasannya dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga dengan tanpa hisab. Karena ini amalan utama baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara akhlak
apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang mau berinfak, mau bersedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Nah, kita punya banyak uang, rezekinya lagi berlimpah, kita sedekah, syukur, wajar dia ibu, wajar. Ketika lagi ada untungnya uang, subhanallah, tinggal segini-gininya uang, kita masih mau berbagi 1.000, 2.000, 3.000. Ini alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Subhanallah, wajar ketika orang ini dapat nikmat, alhamdulillah ya Allah, senang, alhamdulillah ya senang, alhamdulillah dapat nikmat. Tapi orang ini akan sungguh luar biasa ketika diuji, alhamdulillah. Subhanallah, bukan hanya innalillah, tapi alhamdulillah. Subhanallah, karena dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, kualitas amal semakin mahal itu ketika amal itu dikerjakan semakin sulit. Subhanallah, semakin ya Allah, kayaknya itu harus perang terlebih dahulu, harus mengusahakan betul-betul. Ketika bisa, maka amalannya, kualitas pahalanya akan mengalahkan yang lainnya. Subhanallah, subhanallah. Tapi ada lagi fase di mana Allah menganugerahkan orang ketika sudah melewati fase itu, dia bersungguh-sungguh. Contoh, dia pengen jadi ahli sedekah umpama, subhanallah. Dari awal berat, subhanallah, tapi saking kepinginnya bisa menjadi ahli sedekah, dipaksa dulu. Yang tadinya itu 5.000, 10.000, dipaksa. Yang aduh lah bisa sedekah kok bisa buat ini, masih ada ikut, tapi terus istiqomahkan sampai amalan ini menjadi kebiasaan. Sampai di mana ketika amalan ini sudah jadi kebiasaan, Allah beri anugerah orang itu menjadikan nikmat. Saudara senang hati, subhanallah, senang buahnya ini. Wajulat qurratu 'aini fi shalah, gambaran senangnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Betul ibu-ibu, kita kepingin menjadi ahli sholat, subhanallah, gak langsung ujuk-ujuk ya Allah jadikan saya ahli sholat, langsung sholatnya masya Allah, gak langsung begitu, subhanallah. Ada fase di mana harus dipaksa dulu ya Allah, harus dipaksa sholatnya, ayo disuruh dipaksa dulu, subhanallah, sampai di mana pemaksaan ini menjadi sebuah kebiasaan, subhanallah. Kalau istiqomah terus, Allah akan anugerahkan orang itu salatnya menjadi sebuah kenikmatan. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Allah jadikan kesenanganku, puncak kesenanganku dalam salat. Jadi salatnya Kanjeng Nabi itu bukan sekadar kewajiban. Sebagaimana anggapan kita ini, subhanallah, bukan karena takut dosa kalau ditinggalkan, bukan hanya karena kepingin pahala kalau dikerjakan. Salatnya Kanjeng Nabi itu kenikmatannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang yang berterima kasih, maka hawanya apa? Senang, bunga. Nah itu amalan termahal dalam pandangan Allah. Makanya dalam hadis lain, ibadah dengan mahabbah, dengan cinta, bahasa gampang melakoni senang, akhir bunga, akhir sumringah ketika melakoni itu bobotnya 60 tahun ibadah dengan tanpa mahabbah. Maka di sini wajulat qurratu 'aini fi shalah, bahkan kepingin menikmati bacaan Qur'annya, gak langsung ujuk-ujuk senang ngaji itu kan enggak, dipaksa dulu, ayo ngaji, ada jadwalnya ngaji, jadwalnya menghafal, ayo subhanallah, bahkan lagi sumpah lagi enggak diam, lagi malas, harus ngaji, subhanallah. Terus sabar kita ya, istiqomah, terus istiqomah. Insya Allah ada di suatu fase nanti, di suatu waktu nanti Allah akan menjadikan kita berguna.
sih ngaji Quran yang harus dipaksa dulu, diiling-iling dulu, atau aduh karena mentok ya hafalannya belum bisa jadi yang ngaji, aduh karena istiqomahnya belum selesai karena hanya kandungan rutin dari subhanallah, atau karena memang senang. Nah di sini subhanallah. Nah ketika seseorang sudah senang melakukan ibadah ini, apapun itu, sholat, sedekah, wiridan, puasa, qiyamul lail, ketika dasarnya sudah senang, melakoninya senang, itu amalan terhebat, termahal dalam pandangan Allah. Kalau sudah senang, gak ada lelah, gak ada capek. Subhanallah, lelah mungkin fisiknya, tapi hatinya bunga. Apalah arti subhanallah, lelah fisik bisa diobati dengan istirahat, dipijat subhanallah. Tapi kalau hati yang berbunga, subhanallah, semua keadaan sengsek apapun istirahat. Tapi subhanallah, masya Allah, zahirnya itu ada nikmat senang, hatinya pusing, hatinya subhanallah mengkeliwang Tuhan, subhanallah sumpah hawanya, subhanallah, betul tidak? Nah di sini usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kita ini subhanallah hidup di dunia ini gak perlu subhanallah, betul tidak? Ada waktu senang, ada waktu duka, ada waktu nikmat, ada waktu ujian, subhanallah. Ketika nikmat datang ditambah kita bersyukur, banyak-banyak yang Gusti Allah, syukur Gusti Allah, maka nikmat ini akan berladang pahala bagi kita, awet nikmatnya dibawa sampai akhirat. Al-Quran kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua itu fana, rusak. Yang kekal cuma satu Allah. Amalan kita ini akan rusak kecuali amalan yang didasari atas ridwan Allah, maka akan awet, sudah abadi. Pun demikian kita di dunia ini ada kalanya kesulitan, kesusahan, masyarakat. Apa sih itu masyarakat? Apapun yang bikin kita gak enak, yang kita gak mau, apapun, subhanallah, dikasih itu ujiannya, ditambahi dengan sabar, istiqomah, subhanallah, maka akan berladang pahala juga ini ujian. Makanya pada Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Allah menciptakan itu gak ada yang sia-sia. Nikmat ada hikmah, ujian ada hikmah, tergantung bagaimana cara pandang kita, bisa mengambil pelajarannya atau tidak. Nah, subhanallah, Imam Ghazali berkata, subhanallah, semua itu kita hidup di dunia ini, subhanallah, kalau hadis dulu, yang terpenting adalah hati. Betul tidak? Hati, subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa qila. Subhanallah, Allah gak hanya melihat zahirnya seperti apa, gak hanya melihat amalan lahirnya seperti apa, tapi Allah pun melihat hatinya seperti apa. Innahu alimun bidzati sudur. Subhanallah, kita zahirnya bapak lisannya ngaji Quran, badannya digerakkan untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu Quran, ibadah ini, subhanallah, gak mandek di situ. Coba dilihat hatinya, sombongnya ada tidak, riaknya ada tidak, hasutnya ada tidak, amarahnya ada tidak. Subhanallah, dilihat itu, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Dan kata Imam Ghazali, hati yang kata Nabi innallaha yanzuru ila qulubikum, yang Allah pandang itu hatinya. Nah, hati itu kata Imam Ghazali ibarat cermin. Ibarat cermin. Selama cermin itu bersih dari kotoran, terhindar dari karat, maka akan tampak segala sesuatu yang berada di dalamnya. Contoh, kita dengan luar ini
dibatasi oleh cermin. Ada cermin di situ. Karena cerminnya bersih, yang di dalam bisa memandang keluar, mengetahui motor lewat, mengetahui siapa yang lewat, betul tidak itu? Pun demikian yang di luar bisa memandang yang di dalam, karena cerminnya bersih. Hati ibarat cermin. Kalau hati kita bersih, kita akan mudah menangkap hikmah yang Allah berikan kepada kita. Kita akan bisa mudah mencerna ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kita akan bisa mudah menerima hidayah Allah. Kenapa? Bersih hatinya. Hidayah, ilmu, hikmah itu nur, cahaya, qudsi, suci. Nurun ala nur, cahaya akan berjumpa dengan cahaya. Betul tidak? Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi jika cermin itu kotor dan berkarat, sementara tidak ada satupun orang yang membersihkannya, maka ia akan menjadi cermin yang tak berharga, terbuang dan banyak dihinggapi oleh kotoran. Kalau cermin ini yang di depan ini berdebu, berkarat, gak ada yang bersihkan sama sekali, ya kita gak akan bisa melihat sesuatu yang ada di luar, tertutup. Betul tidak? Subhanallah. Kalau gak ada sama sekali yang bersihkan, hamba tertutup. Itulah gambaran hati. Subhanallah. Hati manusia itu ketika ia kotor dan berkarat, dengan apa kotornya? Kalau cermin dengan debu, dengan kotoran-kotoran yang terlihat. Kalau hati dengan dosa, dengan kemaksiatan, dengan ghaflahnya kita kepada Allah, subhanallah, maka ketika hati kita itu gelap, kotor, tenggelam pada nafsu, subhanallah, maka hati ini akan sulit menerima hikmah, menerima hidayah Allah. Makanya dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang kalau sampun ngaji Quran, sampun wirida, sampun sodako, tapi kok ya dari sakit rasa keringat, masih mengkel baik nih anjir. Subhanallah, masih digawe sumpah baik nih, subhanallah, subhanallah. Kalau jawaban Al-Quran, ibu-ibu, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Qurannya harusnya mendamaikan, wiridannya harusnya menenteramkan. Kata Qurannya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Dengan ingat Gusti Allah, hati tenang. Wiridan, ngaji Quran, sedekah, itu semua cara kita untuk bisa ingat Allah. Loh, kok ya gak tenang-tenang ini hati? Subhanallah, marahnya semakin menjadi-jadi Allah. Subhanallah. Kenapa? Jawaban Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena subhanallah, ibarat kaca itu sudah berdebunya minta ampun. Jadi gak cukup sekali disemprot, harus berkali-kali. Ibarat kaca itu saking kotornya, karena lantai gak dibersihkan, maka gak cukup sekali semprot itu luntur kotorannya. Harus disemprot dulu, harus dilap dulu, dikisuin dulu, dan lain sebagainya. Dan gak cukup sekali, berkali-kali. Nah ini ibarat hati. Artinya, subhanallah, kita ini yang belum bisa merasakan ladanya, nikmatnya ibadah. Kok belum bisa merasakan nikmatnya ibadah ya? Kok belum bisa merasakan tenangnya ngaji Quran? Subhanallah, tenangnya ibadah. Yang gimana ini? Jangan madep. Kalau madep, nanti terbaca subhanallah terus. Istiqomah, disabari. Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mengkreakan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi amarahnya ini kok gak turun-turun. Subhanallah. Baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Bukan akhirnya dipisah. Wong ini masih subhanallah. Jangan mandek. Jangan mandek. Itu terus istiqomah. Kenapa? Karena mungkin itu masih proses.
tembus ke hati yang paling dalam kita. Kenapa? Saking ghaflahnya kita kepada Allah. Subhanallah. Maka kalau mikir begitu, ya Allah, kita mikir orang ini kok gitu banget ya, orang itu kok gitu banget ya. Kalau kita mikir, ya Allah, ya subhanallah, saya sendiri juga masih banyak salah. Maka turun nafsu itu, subhanallah. Mulai terkikis nafsunya, disabari, dibiri, terus ikhtiar itu disedekahkan, subhanallah. Maka terbuka. Nah, kata Imam Ghazali seperti ini, subhanallah, di antara cara untuk membersihkan hati kita yang kotor itu, yang bergerak itu, sebagaimana Imam Ghazali mengutip hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innal quluba latasda'u kama yasda'ul hadid. Sungguh hati itu benar-benar bisa bergerak seperti bergeraknya besi. Wa qila subhanallah, dikatakan wa ma jalauha, ya Rasulullah, apa yang dapat membersihkannya? Dibersihkan kang ilmu, wahai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Allahumma sholli alaihi menjawab, dzikrul mauti wa tilawatul Quran, mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Subhanallah. Maka ketika kepingin padam hatinya, jembar fikirannya, subhanallah, istiqomahkannya jiwa. Dunakumi kalau sepuh-sepuh, makanya berhentinya. Nulis Qur'an, itu Quran, Al-Fatihah itu Quran, Al-Falaq, Anas itu Quran, istiqomahkan. Ayat kursi itu Quran, dilanjutkan terus, subhanallah, istiqomahkan, diperbanyak. Maka insya Allah dengan barokahnya istiqomah ngaji, dipadankan, dilembutkan, dijembarkan hatinya. Sedikit-sedikit yang bergerak ini mulai luntur di sini, subhanallah. Masya Allah, masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Sedikit lagi ya, subhanallah. Al-Quran merupakan sumber cahaya, dan siapapun yang bersamanya karena Allah, tulus karena Allah, niscaya akan tersinari oleh cahaya, yakni cahaya ilmu, cahaya taufik, cahaya kemuliaan dan kemakrifatan. Namun cahaya itu sulit diraih bagi hati yang intan, hatinya belum disucikan, belum ada ikhtiar untuk dibersihkan. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, kaifa yushbihu qalbu suwaril aqwali muntabi'atan fi mir'ati. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang jelas di cerminnya. Dunia ini boleh kita miliki, kita mau punya harta 7 bulan gak habis gak apa-apa. Kita pengen punya rumah, subhanallah, bak istana gak apa-apa. Emas kita berderet-deret dari bawah sampai kepala gak apa-apa, subhanallah, boleh. Yang gak boleh itu apa? Gumantil hatinya kepada dunia, inilah hukum dunia. Bahkan wali Allah Syekh Abu Asy-Syadzili berkata begini, doa begini, Allahumma wasi'ali rizki fi dunyaya wa la tahjurni biha an ukhraya. Allah, luaskan rezekiku, luaskan rezeki duniaku, tapi gak pada rezeki. Ya Allah, wa la tahjurni biha an ukhraya, tapi jangan sampai luasnya rezeki ini menghalangiku dari tambah rezeki, tambah takwa, tambah rezeki, tambah sedekah, tambah rezeki, tambah dermawan, tambah rezeki, tambah ibadah. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Jangan sampai tambah rezeki, tambah lupa kepada Allah. Terkadang kita sibuk mencari dunia, subhanallah, namun kita lupa kepada sang pemilik dunia itu sendiri. Kita sibuk, subhanallah, bela-belain kita gak tidur, subhanallah, kita jauh dari keluarga perantau. Untuk apa? Mencari dunia. Tapi kita tinggal dan yang memberikan dunia itu, subhanallah. Maka kata sahib ikan kaifa yushriku qalbu sayil
bagus, pangkat kedudukan yang tinggi, silahkan. Asal jangan dibawa ke hati. Subhanallah, contohnya gimana dibawa ke hati? Jadi sombong-sombongan, takabur-takaburan, merendahkan orang yang di bawahnya, dan lupa kepada Allah. Ini tandanya dunia yang dibawa sampai ke hati. Pelakunya itu, subhanallah. Kemudian kaifa yuhibbullahi wa huwa muhabbalun bisyahawati. Bagaimana mungkin kita bisa pergi menyusul ilahi, kita meraih ridho ilahi, sedangkan kita masih terbelenggu dengan nafsu syahwat. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah, subhanallah. Kaifa yatma'u an yadkhala hadratallahi wa huwa lam yatahhar min jinabati ghafalati. Bagaimana mungkin berharap bisa bertemu pada hadiratnya, sedangkan ia belum bersuci dari junub kelalaiannya. Subhanallah. Kaifa yarju an yafhama daqaiq al-asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana mungkin berharap dapat memahami menyingkap rahasia ilahi, sedangkan ia belum bertaubat dari kekeliruannya. Subhanallah. Kita di bulan-bulan ini terkadang bagus, ya Allah, kepingin bisa ketemu kanjeng Nabi meski lewat mimpi, pengen bisa dekat dengan kanjeng Nabi. Ada kisah ibu, subhanallah, ini kisahnya luar biasa. Ada seorang yang sulit sekali, alim sekali, yang hari minimalnya ketemu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali. Masya Allah, minimalnya itu satu kali ketemu kanjeng Nabi dalam tiap hari. Luar biasa, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Berlalu 3 hari, berlalu sampai seminggu. Orang ini yang biasa dijumpai kanjeng Nabi, subhanallah, kok gak dijumpai lagi. Setelah 7 hari baru berjumpa lagi dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimimpikan lagi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka orang soleh ini mengatakan, ya Rasulullah, salah saya apa? Subhanallah, sehingga engkau menutup diri dari saya, sehingga engkau meninggalkan saya seminggu. Saya tidak bisa melihat wajah indahnya, ya Rasulullah. Kita harusnya itu bersabar-sabarnya dengan perkataan kita yang umurnya baru, subhanallah, sudah berapa tahun. Ada yang belasan, ada yang puluhan, subhanallah. Pernah kita mendambakan ketemu Rasul sampai selesai. Satu kali saja, pernahkah kita berjumpa dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini orang soleh dekat dengan Allah, seminggu gak kapan kanjeng Nabi itu merasanya bersalah sekali. Ya Rasulullah, kenapa kau meninggalkan ke seminggu? Subhanallah. Maka dijawab oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, gara-garanya satu. Pada satu waktu kamu memakai baju tangan kiri dulu, bukan tangan kanan dulu. Masya Allah. Gara-garanya satu, memakai bajunya dengan tangan kiri dulu, bukan tangan kanan dulu. La ilaha illallah, ini bukan dosa itu. Surah ini bagian dari adab. Tapi itulah orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana keadaan kita, subhanallah, yang mata ini masih belum bersih dari pandangan yang haram, telinga ini belum bersih dari suara yang haram, mulut ini belum bersih dari perkataan yang haram, hati ini belum bersih dari sesuatu yang haram, lalu yang mendambakan kepingin berjumpa dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, subhanallah. Afala ta'qilun, afala tafakkarun. Ya Allah, saya sebenarnya malu mengatakan seperti itu, tapi inilah kenyataannya. Itulah gambaran orang yang dekat dengan Allah. Saya dulu pernah, subhanallah, diberitahu oleh guru, subhanallah, Allah yarhamni, subhanallah, beliau pernah satu waktu, ya Allah, biasanya saya kalau nulis kitab ini, subhanallah, kalau ada yang
bersih dari fitnah. Rasulullah yang mana ini? Guru-guru yang mana model seperti ini? Ada orang yang mengaku ketemu wali ini, wali itu, ketemu Rasulullah, subhanallah. Ucapannya tidak lepas dari menggunjingkan keburukan, memfitnah orang, hatinya ada, subhanallah, motivasi buruk kepada orang lain. Loh, katanya ketemu Rasulullah, katanya ketemu guru-guru mulia, subhanallah. Orang yang benar-benar dekat dengan kanjeng Nabi, dekat dengan para wali Allah. Jangankan hal yang haram, hal yang mubah terlupakan, hal yang sunnah terlupakan, tegurannya punten, subhanallah. Punten sekarang ada yang mengaku ketemu Nabi ini, ketemu wali ini, dilihat tingkah lakunya gak sesuai loh, subhanallah. Jangan mengaku-ngaku, subhanallah. Orang yang benar-benar akan terbimbing zahir batinnya. Orang yang benar-benar ketemu wali Allahnya, ketemu para nabi-nabinya, akan terarah tingkah lakunya, zahir batinnya, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka ini subhanallah nasihatnya buat diri kita, subhanallah. Ayo kita lebih dekat dengan Allah, dekat dengan baginda sallallahu alaihi. Maka kata Quran, fattabi'uni, meniru akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Coba pemaafnya sampai di mana? Coba welas asihnya sampai di mana? Coba kebersihan hatinya sampai di mana? Coba tingkah laku baiknya sampai di mana? Ini tolak ukurnya, subhanallah. Kalau hanya bisa mengaku, maka semua orang akan bisa mengaku, subhanallah. Jangan sampai kata ini ada syair, subhanallah. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Laila, sedangkan Lailanya gak kenal siapa orang yang mencintai ini. Banyak orang yang mengaku saya cinta si A, saya cinta si A, saya cinta si A. Cuman si A ditanya kenal gak? Gak kenal. Siapa itu? Cinta itu ibu-ibu, subhanallah, dua maknanya, penghormatan dan perhatian. Jadi bukan ada banyak orang yang mengaku cinta kepada kita, dia sama sekali gak menghormati keberadaan kita, gak cintanya gak tulus, subhanallah. Ada orang yang mengaku cinta kepada kita, cuma bebek, gak cinta, subhanallah. Isi cinta itu dua, penghormatan dan perhatian, subhanallah. Nah, ketika kita mengaku cinta kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghormatannya sejauh mana, perhatian kepada Rasulnya sejauh mana? Bagaimana cara perhatian kepada kanjeng Nabi? Perhatiannya bagaimana sikap kanjeng Nabi, bagaimana salatnya kanjeng Nabi, bagaimana akhlaknya kanjeng Nabi, bagaimana lembut hatinya kanjeng Nabi. Ini orang yang betul-betul mengaku cinta, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Punten ibu-ibu, ada anak, subhanallah, I love you so much, I love you full, subhanallah. Tapi ucapannya, perilakunya selalu menyakiti orang tua, tidak menghormati keberadaan orang tua, bohong cintanya, subhanallah. Ada yang mengaku cinta, I love you, gak ada perhatiannya sama sekali kepada orang tua, cuek bebek. Orang tua sakit diterlantarkan, orang tua belum makan diterlantarkan, bukan cinta. Orang yang betul-betul cinta, apapun itu, siapapun itu, dimanapun itu, dua hal, penghormatan dan perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada kita, sangat menghormati kita, umatnya, subhanallah. Loh, tahunya dari mana? Penghormatan kanjeng Nabi. Kata kanjeng Nabi-nya, siapa yang bersolat kepadaku dimanapun tempatnya, subhanallah, akan disampaikan kepadaku dan aku akan menjawab soal itu, jawab salam itu, subhanallah. Itu kalau kanjeng Nabi yang gak menghormati, gak mengapresiasi kita,
umatku ya Allah bagaimana, umatku ya Allah bagaimana. Subhanallah, bahkan sampai sekarang ini subhanallah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sibuk sekali ibu-ibu di alamnya. Kanjeng Nabi sibuk sekali memikirkan kita. Ya Allah, fulanah bin fulan ini melakukan ini, bagaimana ya Allah, ini umatku, ampuni ya Allah, maafkan ya Allah. Ya Allah, fulanah bin fulan melakukan ini, ya Allah, ini umatku ya Allah, saya banggakan di hadapanmu ya Allah. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umatnya berlaku dosa, beliau mintakan ampun kepada Allah. Ketika umatnya berlaku kebaikan, beliau membanggakan kita di hadapan Allah. Ini baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka subhanallah, orang yang mengaku cinta kepada siapapun, dia akan tertanam dalam dirinya dua hal kepada orang yang dicintai: satu, penghormatan; dua, hidup bahagia. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ini semoga bermanfaat ya ibu-ibu ya. Subhanallah, sudah setengah 10. Ini kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, mohon diluruskan, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, ini bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong dengan pandangan Allah, orang yang benar-benar cinta kepada Allah, orang yang benar-benar cinta kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita disebut oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku di surga nanti. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi